Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan, semuanya. Salam dan bahagia. Suara mesin motor mengiringi langkah saya menuju sebuah petualangan sejarah. Setelah bersilaturahmi di Cilamaya, saya akan menyusuri jalanan menuju Rengas Dengklok, sebuah kota kecamatan di Karawang yang menyimpan kisah heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Naik motor, kita akan merasakan sensasi berkendara sambil menikmati pemandangan alam yang hijau. Sesampainya di Rumah Juang Rengas Dengklok, kita akan diajak untuk menyelami atmosfer perjuangan para pahlawan. Yuk, ikuti perjalanan saya, dan jadilah bagian dari sejarah. Tiap masuk ke wilayah perkampungan itu nampak padat semuanya ya, padat semuanya. Jadi rapat-rapat rumahnya ini di daerah sini. Ini di sudah pinggir hampir pantai ini. Ini bukan di jalur utama panturanya, tapi di pinggir pantai ini. Ya walaupun pantainya masih jauh ya. Kita nampaknya bertemu dengan jalan yang lebih besar lagi. Kita berbelok ke kiri mengikuti arahan teman ini. Berbelok ke kiri. Sekarang sudah sampai di ini, sudah Rengas Dengklok ini ya. Jadi ini sudah masuk kecamatan Rengas Dengklok teman-teman semuanya. Jadi Rengas Dengklok itu merupakan kecamatan, salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang ya. Inilah dia kecamatan Rengas Dengklok. Ini nampaknya tanggul air, nampaknya ini tanggul selokan. Berarti sudah hampir sampai ya, paling nggak satu kecamatan lah ini kan. Oh, ini dia rumahnya. Ya, ini dia rumah. Ya, kita sudah sampai, Mas Bro. Akhirnya, kita sampai di tujuan kita. Rumah Sejarah Rengas Dengklok, saksi bisu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Disinilah, para tokoh pejuang bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita masuk dan telusuri setiap sudut ruangan bersejarah ini. Kami diterima dengan ramah oleh Bu Yanto dan keluarga, yang merupakan generasi ketiga Jiao Kie Siong. Ini kamar Bung Hatta. Jiao Kie Siong adalah pemilik rumah di Rengas Dengklok, yang menjadi saksi bisu peristiwa penting yang menandai dimulainya era baru bagi bangsa Indonesia. Sebagai seorang keturunan Tionghoa, Jiao Kie Siong menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenapa dibawa ke sini, nggak dibawa ke tempat lain? Kalau alasan sih tahu, kan pasti tahu itu pejuang, tapi nggak tahu itu yang bakal besok jadi presiden, nggak tahu. Kakak nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu besok diumumin di radio. Yeah. Ini yang malam datang ke rumah yang kemarin, loh, kaget. Jadi rombongan datang, kami sekeluarga diungsikan, disuruh keluar, diungsikan Pak. Oh, jadi waktu rombongan datang keluarga diungsikan? Diungsikan, kan kita keluarga banyak lagi kumpul. Iya. Satu, kan rahasia. Iya, betul. Kedua, takut Jepang. Kalau Iya. Jepang datang, mati kita di berendel. Iya. Lebih baik kita Lebih baik orang biasa kan ya. diungsikan aja lah gitu. Iya. Kan
jaga-jaga lah Pak. Betul, Waktu itu betul, kan kita kan ya. harus curiga lah. Kan. Di waktu itu kakek ikut di sini atau Mungkin kalau kakek nemenin kali, Nemenin ya, kali. iya. Tapi nemenin nggak ikut. Iya, iya, Oh, iya. Kakek juga anggota peta kali ya, Bu? Bukan. Kita warga biasa Pak. Warga biasa. Warga Mungkin biasa. waktu itu karena dianggap sesepuh lah Pak. Iya. Emang nggak ada lagi rumah Pak, rumah satu-satunya. Ini Iya. hutan. Kalau bahasa Sunda lu kita membayangkan waktu itu kan ini mungkin rumah paling paling gede. gede ya, Emang dan cuma paling satu. ya satu ya. Ada rumah kecil jauh-jauh. Ya. Dan maaf ya, mungkin tidak layak untuk Bukan tidak layak, bukan tidak Yang layak. lain, yang lain. Kan nggak Yang- bisa muat banyak Pak. Oh, betul, Kan betul. kalau tidak zaman bisa. dulu di kampung paling rumah pakai bilik, Mm-mm, ya kan? mm-mm. Pakai gedek. Iya. Kan dua kamar Pak. Zaman Iya. dulu mana ada rumah besar. Iya, Zaman iya, dulu, iya. makanya itu Tugu itu Mm-mm. dulu rumah penduduk dipinjam Pak Mm-mm. buat pos jaga. Iya. Dulu tuh, karena itu kan jalan raya Pak. Kami kan Hmm. masuk rumah ke dalam. Hmm. Jadi kan kalau bisa ada mata-mata kan atau dari kali dari seberang Ya, langsung ngasih tahu gitu ya. Bisa tahu, jadi dijaga itu Iya, pos peta. iya. Jembatan itu apa dulu? Saya tahu. Jembatan dulu nggak ada. Ini sebelum Covid jadi. Dulu mah perahu Pak. Hmm. Getek kalau zaman dulu kan. Kalau Bekasi ada. Ada, karena mah Tapi gede. waktu itu rombongan naik GT atau naik mobil sampai sini? Mobil. Mobilnya sampai sini ya? Mobilnya mobil kalau orang tua cerita sedan hitam panjang-panjang. Kan mobil dulu Eropa panjang-panjang kayak Iya, Impala, iya. kayak model-model gitu, Pak. Kan warna Ini hitam. mobilnya sampai depan rumah gitu ya? Sampai depan rumah soalnya. Ini berapa meter, berapa ratus meter dari posisi rumah yang lama ke sebelum migrasi? Dari sini ujung ini aja ada kan sekali 100 meter. 100 meter ke arah sana ya? Nih ujung yang ini Oh ke nontok sana, nih. oh ke ujung sana. Nih Bapak ntar pulang nih. Iya, iya, iya. Kan belok Tadi kiri. saya dari sana tadi. Tadi dari sana, Ah. kan Bapak pulang. Ah. Pasti belok kiri dong. Ah. Tadi kan masuk dari kiri kan, Ah. belok kanan gang Ah. ini. Ah. Nah, itu nontok gitu. Nah, dulu kebun kakek tuh, yang dekat, rumah berarti ngadep dekat sungai ya? yang ngadep gang ini rumah. Mm-mm. Nah, belakang udah tanggul, Pak. Iya. Kalau dulu kan jauh. Mm-mm. Naik tanggul, turun, baru rumah. Setelah rumah ke sungainya tuh ke sana Iya. 10 meter lebih. Karena Iya. udah habis, Pak. Tanggul udah begini. Jadi kalau tidak dipindah memang sudah kena ya? Kan waktu itu Jatiluhur belum jadi, Iya. belum selesai. Iya. Kalau nggak salah Jatiluhur tahun 60. Iya. Nah, emang sering banjir, terus kan abrasi ke kikis, Pak. Akhirnya tahun 57 banjir besar. Tapi kami di pinggir kali, bedahnya belakang rumah kita nggak banjir. Dengklo. Dengklo yang kena banyak. Nah, akhirnya dari pengairan ngasih tahu kalau bisa rumah dipindah. Kan rumah satu-satunya nggak ada lagi rumah, Pak. Kakek Jiao Kisiong dan Kelahiran 1880. kelahiran 1880 di sini. Orang Sambo kan nih dengklo ke dalam lagi. Oh masih Sambo. dengklo ke dalam lagi. Sang Ya. Sambo, Pak. Cerita Iya. Jaya orang Jadi sudah lama ya berarti berdomisili di Dengklo ya. Lahir di sini ya. Generasi keberapa Bu kalau boleh Saya tahu? ketiga. Kalau Dari Pak kakek saya ketiga. ketiga. Kalau ke atasnya udah nggak paham. udah nggak paham ya. Oke. Udah mati Mungkin omor. udah mati omor ya. Tapi udah lama. Apa Ya. orang tuanya, apa buyutnya dah. Ya inilah teman-teman sekalian sahabat beradab di jalan. Ini bukti bahwa Indonesia Merdeka salah satu tempat bersejarah itu di sini. Indonesia Merdeka tanggal 17. Kalau tidak kita tidak tahu kapan Indonesia Merdeka. Kemungkinan tidak tanggal 17. Tapi dengan peran pemuda yang mendesak Bung Karno agar segera memerdekakan Republik Indonesia dan peran kakek Jiao Kisiong ini luar biasa, memberikan tempat rumahnya untuk dijadikan tempat pengasingan sementara. Boleh dikatakan pengasingan ya. Pengamanan lah, tempat pengamanan sementara di sini didesaklah Bung Karno untuk Jadi bikin segera konser di sini. memerdekakan, bikin konsep kemerdekaan Sampai di sini. Jakarta kan diketik balik. Dan tanggal 16 kemudian malam dibawa ke Jakarta dan 17 Agustus subuh pagi nyampe Jakarta dan jam 10 Indonesia menyatakan Sebelumnya kan proklamasi naskah diketik balik, Pak saya tinggalin. di Jakarta ya, di Ketik Balik. Nama tinggal rumah sejarah Bung Karno. Oke.